Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu wa ba'du. Ikhwatul kiram, a'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Majelis kita kali ini berkaitan dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara." Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Ya, asal dari hadis ini ditakhrij di dalam as-sahihain. Dari hadis Ibnu Jurayj, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaihi." Ya. Adapun lafaz yang dibawakan oleh An-Nawawi di sini dibawakan juga oleh Imam Ibnu Shalah sebagaimana apa adanya di dalam al-hadis al-kulliyatnya, dan beliau mengatakan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Imam Ahmad dan Imam Abu Ubaid beristidlal dengan hadis ini, yaitu Nabi SAW bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Ini menunjukkan bahwasanya lafaz ini sahih dan dia dijadikan hujah oleh para ulama. Dan terkait dengan makna hadis ini banyak sekali ya, hadis-hadis yang serupa dengan ini. Di dalam sahihain dari Al-Ash'ath bin Qais, dari Ash'ath bin Qais, beliau mengatakan, "Kana baini wa baina rajul khusumah." Suatu waktu terjadi perdebatan, pertengkaran antara aku dan seorang fi bi'rin, terkait dengan satu sumur. Fakhtasamna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun bersengketa, membawakan persengketaan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Syahidaka au yaminuhu." Ya, saksi dari pihak engkau, yakni dari Ash'ath bin Qaisnya, atau sumpah dari lawan seteru Qais, Ash'ath bin Qais tadi. Lalu Ash'ath mengatakan, "Qultu idzan yahlufu wa la yubali." Kalau demikian silakan dia bersumpah dan aku tidak peduli lagi. Artinya ya, dengan sumpahnya tadi maka persengketaan tadi dianggap selesai. Maka Rasulullah SAW, nanti setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala yaminin," maka siapa yang bersumpah atas satu pengakuan, yastahiqqu biha malan, yang dengannya dia mendapatkan hak atas harta, huwa fiha fajirun, sedangkan hakikatnya dalam hal tersebut itu adalah kefajiran. Artinya hakikatnya harta tadi bukan menjadi haknya, tetapi dengan sebab sumpah tadi harta pun berpindah pada dia. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah tabaraka wa taala murka terhadapnya. Dan berkaitan dengan hadis ini juga lah firman Allah tabaraka wa taala turunkan, "Innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila." Surat Al-Imran ayat 77. Imam Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Ajma'a ahlul ilmi ala anna al-bayyinata 'ala al-mudda'i." Ya, para ulama telah sepakat bahwasanya atas setiap orang yang mendakwa, ya, mestilah dia mendatangkan bayyinah dan atau bukti, dan yamin wal yaminu 'ala mudda'a alaihi, sedangkan atas mereka yang terdakwa, tertuduh, ya, mestilah mendatangkan atau bersaksi atau bersumpah. Dan makna sabda Nabi SAW, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i," yakni ya yastahiqu biha madda'a, ya, dia mendatangkan bayyinah, bukti, yang dengan bukti tadi menjadikan apa yang dia dakwa tadi menjadi hak bagi dia. Dan ini wajib bagi dia tadi, dan dia mengambil apa yang dia dakwakan tadi
atas dasar ya bukti yang dia datangkan. Dan makna sabda Nabi SAW, al-yaminu 'alal mudda'a alaihi, yaitu orang yang didakwa bebas atas dakwaan tadi ketika dia bersumpah, dan ini yang menjadi kewajiban atasnya. Ya. Ikhwatal kiram, azanallahu alaikum jami'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ini dimaksudkan adalah setiap orang yang mendakwa saudaranya, ya, di mana dakwaan tadi untuk dia ambil untuk menjadi haknya, lalu saudara yang tadi mengingkari apa yang didakwakan padanya, maka si pendakwa dalam hal ini ya wajib mendatangkan bukti, tidak cukup hanya dengan dakwaan itu tadi saja. Karena kalau tidak demikian, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW di awal hadis, lau yu'tan nasu bida'wahum, kalau segala dakwaan itu diberikan kepada para pendakwa tadi, ya, tidak peduli apakah terdakwa menerimanya ataukah mengingkarinya, maka tentu setiap orang nantinya akan ya berlaku zalim kepada saudaranya tanpa terkontrol. Ya, ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum, maka seorang akan mendakwa harta dan darah ya saudaranya. Adapun jika dia mendakwa ya sesuatu terhadap saudaranya ya, dan saudaranya tadi tidak mengingkarinya, maka perkaranya perkara yang mudah. Maka dengan tidak adanya pengingkaran dari terdakwa, maka dia pun ya terhukum atas sebab dakwaan dari saudaranya tadi. Maka ikhwatal kiram, a'azanallahu alaikum jami'an, hadis ini menjadi asal dalam bab qada, dalam bab peradilan, ya, dan tentunya yang menetapkan siapa yang menjadi mudda'i dan mudda'a alaihi ini di sini ya adalah hakim, ya, ditetapkan oleh hakim. Sebagian ulama mengatakan penetapan mudda'i dan mudda'a alaihi ini tadi dilihat dari sisi kekuatan masing-masing pihak yang berseteru tadi. Ya, ala kulli hal ikhwatal kiram, azanallahu alaikum jami'an, hal-hal yang berkaitan dengan hal ini, dalam penetapan hal ini, maka kasus di lapangan ya, hakim yang lebih memahami, lebih tepat untuk menentukan siapa yang menjadi mudda'i dan siapa yang menjadi mudda'a alaihi, sehingga siapa yang wajib mendatangkan bukti atas dakwaan tadi dan siapa yang ya berhak untuk bersumpah dalam atau ketika dia mengingkari dakwaan yang ditimpakan atasnya. Dan perkara ini ikhwatal kiram, misalnya di dalam bab luqatah, yakni barang titipan. Ketika seorang datang kepada yang lakit tadi, kepada yang luqatah barang yang tercecer. Ketika seorang datang kepada yang mengambil barang tercecer tadi, di mana dia menyimpannya dan dia telah mengumumkannya, lalu datang seorang mengaku dia memiliki atau dia memiliki hak atas barang yang diumumkan tersebut. Lalu dia menyampaikan sifat-sifat dan karakter khas dari barang yang dimaksud. Dan ketika ini benar, maka dalam hal ini pihak yang mengambil apa yang tercecer tadi, yang dia dapatkan tercecer tadi, ya tanpa perlu meminta ya bukti atau apapun itu dari yang mengklaim ini, ya dia mesti menyerahkan barang tersebut kepada orang yang mengaku memiliki hak atas hal ini, ketika orang tadi telah mendatangkan ciri-ciri atau menyebutkan ciri-ciri dari perkara tersebut dan benar adanya demikian ciri-cirinya. Sebagaimana kita tahu dalam bab luqatah, orang yang mengambil hal yang tercecer di jalan tadi, barang berharga yang tercecer di jalan tadi, dia tidak mengumumkan apa yang dia dapatkan, tapi dia hanya mengumumkan secara general saja, dalam keadaan dia memastikan ya sifat-sifat yang menjadi ciri khas dari benda tadi, sehingga ketika datang seorang ya mengatakan saya tercecer satu harta dalam bentuk begini dan begitu,
yang ditempatkan dalam wadah bagian dan seterusnya, dan apa yang disampaikan oleh orang yang mengklaim tadi benar, maka bagi yang mendapatkan barang tercecer tadi, ya, sebagian ulama mengatakan wajib untuk menyerahkan kepada orang tersebut, sebagian lagi mengatakan boleh. Yang jelas menjadi hak baginya tanpa dia dituntut untuk mendatangkan bukti dalam hal ini. Kemudian dalam hal ghanimah, ya, ketika seorang mengaku memiliki hak atas sebagian dari hal tersebut, maka mesti dia mendatangkan bukti atas pengakuannya tadi. Ketika bukti tadi disodorkan, maka dia pun berhak secara hukum untuk memiliki apa yang dia dakwakan untuk dirinya. Ikhwatal kiram azanallahu alaikum jami'an. Ya, dan ini berlaku dalam beragam perkara qadha, peradilan, terlebih dalam hal persengketaan antara dua pihak, ya, dalam perkara perdata dan semisalnya. Ikhwatal kiram azanallahu alaikum jami'an. Di antara faedah dari hadis ini, ya, di antara faedah dari hadis yang agung ini, pertama, hadis ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang melindungi harta dan jiwa manusia. Dan dua perkara ini merupakan 2 dari 5 kuliyatul khamsah yang menjadi daruriyat dalam perkara agama ini, yang dia wajib untuk dilindungi, tidak boleh dia ditumpahkan atau dia diabaikan begitu saja. Kemudian penjelasan Nabi terkait dengan alur peradilan dan cara menyelesaikan persengketaan antara dua pihak yang mengklaim dan yang menjadi terdakwa. Kemudian dalam hal ini, jika terdakwa tidak mengakui dakwaannya, ya, maka dalam kondisi ini imma pendakwa mendatangkan bukti atau, ya, terdakwa bersumpah dalam mengingkar. Tidak cukup hanya sekedar dia mengatakan saya tidak menerima dakwaan tersebut, maka dia wajib untuk bersumpah dengan menolak, bersumpah untuk menolak dakwaan tadi. Lalu dalam hal ini pendakwa dituntut untuk mendatangkan bukti, maka nanti bukti-bukti ini dinilai oleh hakim apakah bukti ini dinyatakan valid, ya, sehingga dia pun berhak atas apa yang dia dakwa, dan terdakwa dalam hal ini, ya, tertuntut dengan sebab dakwaan tadi atau tidak. Kemudian jika tidak ada bukti dari pihak pendakwa, maka sumpah dari terdakwa menjadi pemutus dalam perkara ini, sehingga dalam bahasa yang lain, ketika pendakwa tidak mampu mendatangkan bukti dan terdakwa mengingkari dengan bersumpah, maka dengan atau setelah dia melakukan sumpah tadi, dia pun bebas dari segala dakwaan tadi. Inilah yang dikatakan oleh As'ad bin Qais tadi, idzan yahlufu wa la yubali. Kalau demikian silakan dia bersumpah, maka aku pun tidak peduli lagi. Ya, ikhwatal kiram azanallahu alaikum jami'an. Contoh praktisnya ialah seperti dalam bab hutang piutang. Ketika seorang mengklaim saudaranya memiliki hutang, lalu saudaranya tadi mengingkari hal tersebut, maka dalam hal ini pendakwa yang mengklaim dia memberikan hutang kepada saudaranya tadi wajib mendatangkan bukti bahwasanya dia telah memberikan hutang dan hutang tadi belum dilunasi oleh saudara yang menjadi terdakwa tadi. Kalau dia tidak mampu mendatangkan bukti ini, maka saudara yang menjadi terdakwa dalam hal ini dituntut untuk bersumpah kalau dia memang tidak memiliki hutang terhadap saudaranya yang menuntut tadi. Kalau dia bersumpah, maka dia pun dibebaskan dari tuntutan ini, dari segala tuntutan ini dan segala konsekuensi dari tuntutan ini. Dan jika dia menolak dalam hal ini untuk bersumpah, maka dia ditimpakan dengan segala konsekuensi atas tuntutan dari saudaranya tadi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.